Dialog tentang Allah berbicara di balik tabir. Hakikat firman Tuhan dan kritik terhadap berhala. Faris, mari kita bedah teks Asy-Syura ayat 51 ini. Di sana dikatakan, Allah berbicara di belakang tabir, miwarai hijabin. Jika kita tarik ke konteks sejarah yang kita bahas tadi, di mana Ka'bah penuh berhala, apakah mungkin yang dimaksud tabir itu adalah patung-patung tersebut? Sepertinya olah Tuhan berbicara benda melalui fisik itu. Ini adalah titik krusial untuk memahami tauhid. Dalam pandangan Al-Quran, konsep di belakang tabir justru merupakan antitesis atau lawan total dari konsep berhala. Mengapa? Karena berhala adalah sesuatu yang terlihat, teraba, dan mati. Sedangkan tabir dalam ayat ini merujuk pada keagungan Allah yang tidak terjangkau mata manusia. Tapi, bagi orang awam, kata tabir atau hijab sering dianggap sebagai benda fisik, seperti tirai atau dinding. Bukankah patung bisa dianggap sebagai tabir fisik? Dalam teologi Islam, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Jika Allah menggunakan patung sebagai tabir, maka Allah telah membatasi dirinya pada ruang dan materi. Pertama, berhala itu bisu. Al-Quran berkali-kali mengejek berhala karena mereka tidak bisa berbicara. Contoh, Surah Al-Anbiya ayat 63. Kedua, tabir itu cahaya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tabir antara Allah dan makhluknya adalah cahaya, nur. Jadi, di belakang tabir artinya Nabi tersebut mendengar suara yang nyata. Tetapi zat Allah tetap tersembunyi karena keterbatasan alat indera manusia, bukan karena Allah bersembunyi di balik patung. Lalu, siapa Allah yang berbicara di balik tabir itu? Apakah sama dengan Allah yang dikenal kaum Quraisy saat itu? Nama Allah sudah dikenal oleh kaum Quraisy sebagai Tuhan tertinggi, pencipta. Namun mereka menganggap Allah terlalu jauh sehingga membutuhkan 360 berhala sebagai perantara. Nah, surah Asy-Syura ayat 51 ini datang untuk menyampaikan cara komunikasi itu. Allah menyatakan, aku bisa berbicara langsung kepada manusia melalui wahyu atau suara di balik tabir, tanpa perlu perantara patung buatan tangan kalian. Jadi, sosok Allah di sini adalah Allah yang maha tinggi, aliyun, dan maha bijaksana, hakim. Gelar ini di akhir ayat 51 sengaja diletakkan untuk menunjukkan bahwa dia tidak mungkin menegaskan dirinya dengan masuk atau menggunakan berhala sebagai media bicara. Tepat sekali. Contoh klasik di belakang tabir adalah Nabi Musa AS di Bukit Sinai. Musa mendengar suara, tetapi ketika ia meminta melihat zat Allah, gunung hancur karena tidak kuat menahan tajalli, penampakan cahayanya. Ini membuktikan bahwa tabir tersebut adalah batasan kemampuan manusia, bukan sebuah benda seperti berhala. Faris, setelah kita bahas maknanya, aku jadi penasaran, apa yang sebenarnya terjadi saat itu sehingga Allah perlu menurunkan ayat ini? Siapa yang memicu pertanyaannya? Ini bagian yang sangat menarik. Asbabun nuzur atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan tantangan atau keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah kepada Nabi Muhammad. Apa yang mereka tanyakan? Apakah mereka mencurigai cara Nabi menerima wahyu? Betul. Beberapa tokoh Yahudi mendatangi Nabi dan berkata kurang lebih begini, jika benar kamu adalah seorang Nabi, mengapa kamu tidak berbicara langsung dengan Allah dan melihatnya secara tatap muka, sebagaimana Musa berbicara langsung dengan Allah? Mereka menggunakan standar Nabi Musa untuk menyudutkan Nabi Muhammad. Lalu, apakah ayat ini turun sebagai jawaban bahwa Muhammad pun sebenarnya setara dengan Musa dalam hal berkomunikasi dengan Tuhan? Ayat ini turun untuk memberikan standarisasi. Allah menjelaskan bahwa tidak ada manusia, termasuk Musa, yang berbicara dengan Allah secara tatap muka, dalam arti fisik yang kasat mata. Allah menegaskan bahwa komunikasi Tuhan kepada manusia hanya terbatas pada 3 jalur tersebut, wahyu, di balik tabir, atau melalui malaikat. Tunggu, kalau begitu, apa bedanya Muhammad dan Musa menurut ayat ini? Dalam ayat ini, Allah ingin mendudukkan perkara. Pertama, Nabi Musa, termasuk dalam kategori kedua, yaitu di balik tabir. Beliau mendengar suara tetapi tetap ada tabir sehingga tidak bisa melihat zat Allah. Kedua, Nabi Muhammad sering menerima melalui kategori pertama, ilham atau wahyu langsung ke hati, dan kategori ketiga, melalui malaikat Jibril. Jadi ayat ini membantah anggapan orang Yahudi bahwa ada manusia yang bisa melihat Allah secara langsung di dunia ini. Allah itu maha tinggi, aliyun, melampaui segala penglihatan materi.
Jadi, ayat ini sebenarnya adalah pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad agar beliau tidak merasa rendah diri di hadapan klaim orang Yahudi tentang Nabi Musa. Benar, sekaligus sebagai edukasi bagi kaum musyrik Quraisy, pemilik 360 berhala tadi. Allah seolah berkata, "Jangan samakan aku dengan patung-patung kalian yang bisa kalian lihat dan raba. Aku berkomunikasi dengan cara yang agung yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera biasa."